ceritanya Sunan Kalijogo itu waktu syiar Islam, konon Mbah Bayat ini Sunan Padangaran itu seorang adipati yang rakus, pelit, kerjanya numpuk uang, numpuk harta. Sunan Kalijaga nyamar jadi tukang ngarit, jadi gembel. Tapi di rumput yang dijual itu di dalam ditaruh emas batangan. Setiap pagi gitu, tiap pagi begitu. Kita kerja tak punya duit. semangat ya yang di bawah. Kerja doa. Kocak jabal. Doa ke Allah. Polana jabal. Ada kekuatan. Jabal melolo pun bawalan penelitian nah. Aduh. Penelitian doa nah bingung gepi. Allah. Mana pikirin nak jago juga atas gepi. Ini kan semangat. Mari. Dia salah. Mari. Tarik, yes. Gila, bocor ya beberes. Tebak boleh. Makin tinggi guys. Ini suasana. Wah, dia nyampai di atas. Wah, di bawah keren wih. Wah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Al-Qawi Al-Matin, sekarang para jamaah sudah berada di pertengahan gunung Jabal Kat ya, mengikuti lorong setapak. Ya, nikmat juga pagi-pagi melihat terbitnya matahari langsung dari gunung ini. Dan sekalian kami bisa menggerakkan tubuh ya, untuk bisa mengeluarkan asap dingin di dalam. Alhamdulillah, ini masih separuh. Ada perjalanan kurang lebih 1 kilo dari bawah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak mungkin kami bisa nyampe di sini. Karena capeknya sudah 5 hari kita dalam perjalanan, kemudian masih ditantang dengan tingginya gunung yang menjulang seperti ini. Tapi itulah Al-Qawi Al-Matinnya Allah bekerja dalam keyakinan kita, sehingga apapun itu manusia tidak bisa berbuat apa-apa dan dhaif sekali, lemah sekali, sehingga kita konekkan hati kita dengan Al-Qawi Al-Matin. Apapun tidak ada yang mustahil ketika sudah Allah menginginkan. Dalam setiap hal Allah selalu menjawab dengan Asmaul Husnanya. Tinggal bagaimana kita mengkonekkan, menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ikuti lagi. Mantap. Keboleh
kita serombongan sudah sampai di puncak Jabal Kat. Ini Jabal Kat. Alkisah bahwa para wali songo, para wali-wali Allah dulu kalau finalnya bermusyawarah di sini. Ini tempat bermusyawarah. Ya, jadi apapun yang diputuskan di tempat ini dulu, maka mereka mengambil jalan azam. Jadi di sini tempat azamnya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kami berbondong-bondong ke sini untuk napak tilas ya. Kemudian bertabarruk, memohon barokah karena tempat inilah tempat di mana dulu mencetuskan banyak keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kemerdekaan bangsa Indonesia seperti yang kita nikmati sekarang ini. Indonesia aman, tentram, dan sejahtera. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam di atas dan tidak ada yang melebihi keagungan daripada agama kita Islam dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagaimana nanti selanjutnya kita ikuti. A few moments later. Alhamdulillah, barusan kami sudah ketemu dengan juru kunci ya. Alhamdulillah banyak yang kami dapatkan dari napak tilas tempat ini. Waduh, ini sebagian jamaah ada yang tawaf ya. Ada yang tawaf. Tawaf dalam arti mengelilingi tempat ini sebanyak 7 kali. Tuh sebagian masih ada yang jalan. Ternyata puncak Gunung Kat ini dari bahasa Arab itu Gunung Qaf ya, diambil dari surah Qaf. Itu dulu Sunan Kalijogo. Terus yang bangun tempat ini itu dibangun masjid oleh Sunan Padangaran. Sunan Padangaran itu Mbah Bayat. Itu dulu Adipati Semarang. Ceritanya Sunan Kalijogo itu waktu syiar Islam, konon Mbah Bayat ini Sunan Padangaran itu seorang adipati yang rakus, pelit, kerjanya numpuk uang, numpuk harta. Sunan Kalijaga nyamar jadi tukang ngarit, jadi gembel. Tapi di rumput yang dijual itu di dalam ditaruh emas batangan. Setiap pagi gitu, tiap pagi begitu. Akhirnya cerita ini oleh anak buah raja itu yang jaga kuda itu untuk dikasih makan rumput itu, cerita ini sampai ke raja, ke Syekh Sunan Padangaran, yakni Mbah Bayat. Setelah itu Mbah Bayat penasaran kenapa kok ada orang yang aneh gini gitu. Akhirnya dipanggil lah Sunan Kalijaga yang nyamar. Di situ kan belum ada medsos kayak sekarang. Kalau sekarang viral-viralan ya, viral-viralan.
ada anu dikit langsung informasinya ngebar gitu kan. Kalau dulu enggak, kemungkinan kenal juga dengan namanya Sunan Kalijaga tapi belum tahu wajahnya seperti apa, belum ada media atau alat elektronik seperti sekarang. Nah, dipanggillah Sunan Kalijaga yang lagi nyamar seorang gembel, seorang tukang ngarit. Akhirnya ditanya, Kisana kok tiap pagi ngasih emas batangan di ini, kayak harta itu kecil, nggak kayak harta itu ditabur-tabur gitu kan. Terus Kisana jual rumput ini maunya apa gitu. Jadi kalau dulu kan mau masuk lewat ini, mau ngadep ke adipati kan susah, namanya orang kecil gitu misalkan ya. Jadi mau masuk lewat ajudan nggak punya pangkat kan, seperti itu. Jadi masuk lewat cara yang beliau Sunan Kalijaga itu rencanakan gitu kan. Akhirnya si raja bilang, ternyata apa jawaban Sunan Kalijaga? Tuan, janganlah suka menumpuk harta. Harta itu tidak untuk ditumpuk, tapi untuk dimanfaatkan, disiarkan, kemudian diperbantukan kepada orang banyak. Untuk apa numpuk harta? Kalau Tuan cuma mau numpuk harta, sini ambilkan saya cangkul. Kalau mau harta, ambilkan saya cangkul. Akhirnya semakin penasaran si raja, diambillah cangkul. Diambil cangkul, kemudian dia nyangkul, terus di situ keluarlah batangan emas, bukan batu yang keluar, tapi batangan emas itu banyak sekali. Akhirnya raja mendem ya. Akhirnya raja mikir, oh iya, untuk apa harta gitu kan. Akhirnya penasaran dan mulai terketuk hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Akhirnya minta mohon kepada Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga untuk berguru. Akhirnya diiyakan, dan ini lagi minta lagi Sunan Padangaran, saya minta ilmu sabdodadi. Kalau orang Madura bilang manti bangun cap, ya kan? Apa yang disabdakan jadi batu, jadi ini gitu kan. Jadilah ini. Jadi ilmu sabdodadi namanya. Nah, ini diiyakan dengan syarat kamu ketemu nanti di puncak gunung sana gitu kan. Di sini tempatnya, di Jabal Kof. Tapi kalau orang Jawa kan aneh-aneh ya, kayak Syekh Samarkand itu Syekh Samarkand itu Asmoro Gandhi gitu kan. Aslinya Syekh Samarkand itulah logat Jawa ya kan. Di sini Gunung Kof itu dibahasakan Gunung Kat ya, Jabal Kat. Jabal itu gunung Kat. Jadi Jabal Kat itu aslinya Jabal Kof. Dengan syarat sampean jalan dari Semarang, jalan ke gunung itu tidak usah bawa bekal, hanya jalan dengan tangan hampa gitu. Akhirnya jalan, setelah musyawarah dengan Neng Putri, istrinya, ternyata Neng Putri tertarik untuk ikut. Akhirnya jalan bersama sebagian ajudan. Waktu itu jalan kaki, tidak bawa apa-apa, cuma bawa tongkat aja. Ringkas cerita, nyampe di sini akhirnya dibaiat oleh beliau Mbah Sunan Kalijogo. Setelah dibaiat, Mbah Sunan Kalijogo berangkat lagi meneruskan perjalanan syiar Islam ke kabupaten yang lain. Nah, Mbah Sunan Padang atau Mbah Bayat itu tetap di sini dan membangun masjid di sini ya, dengan makom, dengan kepangkatan yang sudah diwejang oleh Mbah Sunan Kalijaga. Nah, ini bedanya berwejang ke guru wali, bedanya seret jadi, diwejang jadi, diwejang jadi. Jadi ini bedanya. Nggak usah sekolah lama gitu kan. Sekolah itu kan prosesnya otak. Kalau sekolah pendidikan itu prosesnya otak. Kalau wejang
sifatnya keguruan itu ke spiritual, ke hati. Jadi hanya dibuka pintu yakinnya saja, pintu makrifatnya dibuka, langsung jadi. Susah mah kalau di zaman sekarang. Ada sih ada. Terus setelah itu Mbah Sunan Padang Ngaran itu bersama istri, bersama sebagian ajudan itu ada di sini dan membangun masjid di sini. Ini dipercaya masjid gaib tertinggi, ya, puncak gaib tertinggi. Ini bangun masjid di sini. Kemudian kalau azan itu didengar sampai ke Mekah. Apalagi cuma di seluruh Indonesia ini. Yang dengar itu bukan telinga yang maksiat ini. Yang dengar itu mereka-mereka yang berhati terbuka. Jadi dengar hatinya, basirahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditegur oleh para wali, ya sudahlah. Jangan itu. Padahal di sini tidak ada maksud untuk riya. Nanti takutnya riya. Tidak usah azan seperti itu gitu. Hanya orang-orang khusus saja yang dengar. Itu napak tilasnya di sini, jadi luar biasa sekali. Seperti apapun tingginya, ya. Ini karomahnya tempat di sini, seperti apapun tingginya dan jalannya belum dibangun, masih setapak, hanya setapak kaki yang bisa jalan, ya, mengikuti celah rumput yang ada di sekitar perbukitan di sini. Yang pagi tadi saya berangkat habis subuh itu lumayan licin, tapi alhamdulillah dengan kudrat irodatnya Allah, dengan bantuan Allah, dengan qawi al-matinnya Allah, kita bisa sampai di sini. Padahal ibu saya tidak sehat, banyak yang tidak sehat ini, para jamaah yang bawa bobot badan berlebih juga tidak ada kesulitan nyampe di sini. Inilah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun ini adalah sebuah ibrah, sebuah peringatan ke kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini lemah, kita hanya wadahnya saja. Kalau diisi dengan Allah, maka apapun bisa, tidak ada yang mustahil. Itu terima kasih. Nanti insya Allah setelah ini kita akan teruskan perjalanan lagi bersama jamaah, ya. Ini Pak Sula dan ini Pak Bos Pak Sulaiman, ya. Ini Pak Sulaiman. Nah, ini asisten direktur dari jamaah rombongan Sabilul Taqin, dan saya penumpang saja. Yang kebetulan Penumpang saja yang numpang. Namanya penumpang, kebetulan numpang gitu kan. Tidak ada kebetulan yang lain. Saya penumpang yang kebetulan numpang. Dan alhamdulillah bisa memberikan sedikit pencerahan kepada yang lain. Ini Bapak Bustomi, ini juga asisten manajer di Sabilul Taqin. Semoga Sabilul Taqin tetap dipercaya ke depan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring jamaah bersilaturahim kepada para aulia illah. Jadi kita tidak minta ke kuburan, ya kan? Kalau ziarah kubur kita tidak minta ke kuburan, cuma berwasilah, bertawasul dengan amal baik. Dengan ziarah itu kan sudah amal baik. Ziarah itu amal baik, ya, amal soleh. Nah, amal soleh ini yang kita jadikan perantara tawasul kepada Allah, untuk wusulnya kepada Allah. Jadi para wali itu kalau tidak saking karomahnya itu tidak didatangi orang. Jadi mereka yang tidak mau ziarah kubur, ya sudah, tidak apa-apa. Wong para wali tidak ngundang kok. Itu pun yang hadir syukur-syukur kalau ditemui secara roh. Syukur-syukur secara rohani itu kalau dijumpai ditemui gitu kan. Kalau salah niat, salah adab, malah nyakitin kepada yang diziarahi. Jadi tetap tauhid kita kepada Allah hanya bersilaturahim saja, dan silaturahim itulah yang menjadi perantara untuk sampai kepada Allah. Dia kan walinya Allah. Yang mati itu jasad, roh tidak ada pernah mati. Yang mati itu jasadnya saja. Yang meninggal manusia ini jasadnya saja.
Karena yang diziarahi itu adalah roh, maka kita segenap jiwa dan raga rohani kita silaturahimkan. Jadi bukan lisan yang berdoa, bukan lisan yang berzikir, tapi rohani kita juga harus berzikir. Karena yang mau ditemui itu adalah roh, rohani gitu kan. Jadi adabnya lah, yang namanya kita manusia masih sempurna, jasad hidup, maka adab badan itu harus juga dipakai. Jadi mentang-mentang namuk ke roh langsung kita sembarangan kan enggak. Ada kode-kodenya. Ya, ada kode-kodenya. Jadi adab badan tetap kita pakai, hadapnya badan kita pakai, hadapnya roh juga kita pakai, silaturahim, dan rohaninya tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ditemui oleh si tuan rumah gitu kan. Jadi tapi jangan minta ke tuan rumah dong, mintanya tetap kepada Allah. Jadi sama dengan orang ngemis. Orang ngemis itu tidak lihat wadahnya. Kan orang ngemis biasanya bawa tuh kan, bawa ini wadah, bawa bak atau apa gitu kan. Ini cuma wadah ya kan. Ini wadah. Mintanya tetap kepada siapa? Empu yang mau diminta. Jadi ngadap hatinya kita tetap kepada Allah. Dengan cara silaturahim ini wadah untuk mendapatkan siraman rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari seorang penumpang yang sekedar menumpang. Sebenarnya ini yang harus jelasin ini. Yang kebetulan alim. Hahaha.